Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, mari kita lanjutkan membahas kitab Riyadhus Shalihin dengan bab keutamaan kaum rendah dan orang fakir dari kaum muslimin. Dengan dasar ini kita baca Al-Kahfi 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka anhum. Sabarkan dirimu kumpul dengan orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhan, baik di waktu pagi atau sore, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan memalingkan pandangan mata dari mereka karena memandang kekayaan dunia. Hadis bin Wahab berkata, saya telah mendengar Rasulullah bersabda, sukakah saya beritahukan padamu ahli surga, yaitu orang yang merendahkan diri, rendah pula dalam pandangan orang lain. Tapi kalau yang meminta sesuatu pada Allah tentu dilaksanakan. Suka saya beritahukan ahli neraka, yaitu orang yang keras hati dan kaku tabiat dan sombong. Utul, yaitu orang yang keras kaku dan penggalan. Al-Jawad, orang yang rakus dan bakil yang pendek. Dari Abu Abbas bin Sahal bin Sa'id berkata, ketika Rasulullah SAW duduk mendadak ada orang jalan, lalu Rasulullah bertanya orang yang di sebelahnya, bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Jawabnya, itu orang bangsawan, demi Allah sungguh layak kalau ia meminang akan diterima, dan apabila ia membantu memintakan sesuatu untuk lain orang pasti akan diterima. Rasulullah pun diam mendengar jawab. Kemudian ada orang lain berjalan, Rasulullah bertanya para sahabat yang di sebelahnya, bagaimana pendapatmu tentang orang itu? Jawabnya, ya Rasulullah, itu orang miskin, patut sekali kalau ia meminang tidak diterima, dan kalau menolong ia memintakan untuk orang lain tidak diterima. Maka Rasulullah, orang ini lebih baik dari sepenuh bumi seperti orang yang tadi itu. Bukhari. Dari Abu Khus al-Sa'id al-Khudri berkata, bersabda Nabi, berdekatlah antar surga dan neraka, maka berkata neraka padaku, orang-orang besar yang berkuasa dan sombong-sombong, dan berkata surga padaku, orang yang rendah dan miskin. Maka Allah memutuskan antara keduanya dengan firman-Nya kepada surga, kau surga tempat rahmatku, aku hormati dengan kau pada siapa yang kuhendaki, dan neraka tempat siksaku, aku menyiksa dengan kau siapa yang kuhendaki, dan masing-masing kau pasti akan penuhkan. Riwayat hadis Muslim. Dari Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW, sungguh akan datang pada hari kiamat seorang yang besar gemuk tapi tidak bernilai di sisi Allah walaupun seberat sayap nyamuk. Sebab penilaian di sisi Allah dengan amal iman, bukan penilaian dengan bentuk badan dan rupa. Dari Abu Hurairah berkata, ada seorang tukang sapu masjid pada beberapa hari tidak terlihat oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah bertanya tentang orang itu. Dijawab, ia telah mati. Nabi bersabda, mengapa kamu tidak memberitahu padaku? Tunjukkan padaku kuburnya. Maka orang menunjukkan kepada Nabi SAW kubur tukang sapu itu, dan di situ Nabi sembahyang mayat jenazah. Kemudian setelah sembahyang bersabda, sungguhnya kubur-kubur ini tadi penuh kegelapan, dan Allah telah menerangi padanya dengan sembahyangku pada mereka. Di sini menunjukkan bahwa seorang yang masih dapat tertolong oleh bantuan amal orang lain, dan yang demikian itu terserah pada Allah, karena rahmat Allah dan karunia-Nya tidak terbatas. Hadis ini menunjukkan pada bahwasannya setelah meninggal Rasulullah berdoa, tadinya penuh dengan kegelapan, dan setelah Allah
Setelah Rasulullah sembahyang, maka mereka dengan Allah menerangi mereka karena doanya tersebut. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama bahwa manfaat kita berdoa kepada orang itu, kalau Allah memberikan rahmat, insya Allah akan diterima insya Allah, dan ada manfaat kepada orang yang meninggal itu. Itulah doa. Ini hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Berarti doa yang disampaikan orang itu bermanfaat kepada mayit itu meskipun setelah meninggal. Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kalanya seorang yang turun rambut dan berdebu bahkan tertolak dari segala pintu rumah orang karena serendahnya dalam pandangan manusia, tetapi kalau ia sungguh-sungguh minta kepada Allah, pasti Allah akan menerimanya. Bukan rupa dan kekayaan yang menyebabkan seorang dekat pada Allah, hanya semata-mata karena amal budi yang baik dalam dan iman. Usama bin Zaid berkata, bersabda Rasulullah, saya berdiri di muka pintu surga. Mendadak umumnya yang masuk surga orang fakir miskin, sedang orang kaya masih tertahan oleh perjayaannya, dan orang ahli neraka telah diperintahkan masuk neraka. Dan ketika saya berdiri dekat pintu neraka, mendadak kebanyakan orang yang masuk ke dalamnya orang perempuan. Jadi kebanyakan orang yang masuk ke neraka juga orang perempuan, karena tidak pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada mereka yang diberikan oleh suaminya, karena tidak pernah bersyukur atas nikmat yang diberikan itu kepada Allah, dan tidak berterima kasih kepada suaminya, pernah sering ingkar kepada suami. Bertahun-tahun dia memberikan belas kasih kepada, tapi tidak ada gunanya di hadapan mereka. Oleh sebab itu, kebanyakan perempuan itu tidak pernah bersyukur, jarang bersyukur, berterima kasih yang telah memberi nafkah oleh suaminya itu. Cukup sekian, hati-hati kaum perempuan untuk berhati-hati. Marilah kita sholat, ibadah, tetapi tetap bersyukur kepada suami, berbakti kepada suami mereka. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.